Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Pemirsa rahimakumullah. Tugas kita adalah membongkar rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Karena setiap huruf, kata ataupun rangkaian-rangkaian kalimat tentu mengandung rahasia yang luar biasa untuk terus kita kaji sebagai sumber ilmu pengetahuan. Itu salah satunya. Maka ketika surat ke-57 yang dikenal dengan nama Al-Hadid, yang artinya adalah besi, yang itu juga merupakan kode daripada rumus kimia besi, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di situ fihi ba'sum syadid wa manafi'ul linnas. Di dalam besi itu ada kekuatan dahsyat sekaligus mengandung manfaat bagi manusia. Nah, tentunya ini informasi penting bagi kita umat Islam untuk bagaimana membuka rahasia Al-Hadid sebagai sumber kesejahteraan. Ya, sumber kesejahteraan. Karena dalam rumus pembangunan yang berkemajuan, notabene kebutuhan besi per jiwa itu adalah 700 kg. Kita notabene masih dalam angka kurang dari 50 kg per jiwa. Dan kita lihat seluruh pembangunan infrastruktur, seluruh moda-moda transportasi yang itu bagian daripada kemajuan peradaban, tidak lepas daripada yang namanya unsur besi. Maka semakin tinggi penggunaan besi pada suatu masyarakat, tentu dia akan semakin maju. Sebaliknya juga demikian. Semakin rendah penggunaan besi pada suatu masyarakat, tentu dia sangat rendah peradabannya. Contoh, jembatan misalnya, yang menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain. Pada wilayah yang masih menggunakan kayu misalnya, tentu ini menunjukkan terbelakang. Saya pernah ke Sulawesi Tenggara, di mana dari mulai SP1 sampai SP10, ya kira-kira 100 kilo, banyak masyarakat yang diuntungkan oleh tekstur tanah yang subur. Penduduk mengolahnya untuk menjadi tanaman jeruk. Panennya berlimpah. Tapi ketika akan dikeluarkan untuk dibawa ke pasar, banyak kendaraan yang terjebak di tengah jembatan karena terperosok jembatannya masih kayu. Nah, ini sebagai bukti, seandainya jembatannya itu adalah jembatan besi, mungkin tidak akan terganggu pengiriman jeruk dari kebun-kebun masyarakat di situ untuk dibawa ke pasar. Maka dengan jebolnya jembatan ini akan mengganggu lalu lintas pengiriman hasil bumi. Dan ini sesuatu yang tentu harus kita selesaikan atas nama kemajuan sebuah pembangunan. Maka tugas kita apa? Masyarakat yang
memahami Al-Quran, mengirim putra-putrinya ke perguruan tinggi, ke lembaga-lembaga pendidikan, yang salah satunya mungkin jurusan metalurgi. Coba sekarang berapa jumlah, misalnya saja para santri yang lulusannya kemudian menekuni hal-hal yang berkaitan dengan industri besi? Saya yakin tidak banyak. Maka jangan salahkan kalau kemudian penguasaan teknologi besi itu ada di tangan orang-orang yang notabene non-muslim seperti Jepang, India, atau juga belahan bumi Eropa dan Amerika. Kita sangat tertinggal. Kita punyanya paling yang namanya pandai besi untuk bikin pacul, ya, untuk bikin pisau. Tapi industri besi yang kita punya bahan baku melimpah, yang namanya pasir besi misalnya, kita sangat minim. Dan ironis sekali kalau kemudian industri baja, bagian daripada besi, dikuasai oleh asing. Kita punya Krakatau Steel misalnya, nampaknya belum diisi oleh ahli-ahli dari dalam negeri, dari anak-anak bangsa yang memang konsen di bidang besi. Maka satu kata, surat Al-Hadid, surat ke-57 di Al-Quran ini mendorong bagaimana umat Islam tidak terjebak adrenalinnya hanya berdiskusi tentang sesuatu yang bersifat khilafiyah. Berdiskusi tentang sesuatu yang barangkali mengulang-ulang dari perbedaan-perbedaan furu'iyah yang diwariskan oleh masa lalu. Tiba waktunya hari ini bagaimana menguliti rahasia besi. Dengan cara apa? Anak-anak bangsa, para santri khususnya, untuk bagaimana mereka kelak menjadi insinyur besi. Karena nama yang dipilih oleh Allah dengan menyebut Al-Hadid ini disebutkan wa manafi'ul linnas. Semakin tinggi penguasaan kita kepada besi yang dia memiliki kekuatan yang dahsyat, semakin banyak manfaat yang kemudian bisa kita dapatkan dan juga bisa kita sebarluaskan. Coba bayangkan, kita naik apa sekarang? Kereta api, bus, mobil, pesawat terbang, kita jalan, melewati jalan tol misalnya, semua menggunakan bahan besi. Rumah-rumah, bangunan, gedung-gedung pencakar langit, semua menggunakan bahan-bahan besi. Jembatan-jembatan, semua menggunakan besi. Bahkan sekarang ada ambisi dari Tiongkok misalnya, yang akan membuat jalur kereta api dari Beijing ke Melbourne, Australia. Bayangkan, hanya 2 hari 2 malam sudah sampai dari Beijing ke Melbourne misalnya, melewati terowongan-terowongan laut, jembatan-jembatan laut, dan tentu memerlukan besi yang luar biasa jumlahnya. Ini sebuah ambisi yang luar biasa juga. Maka menjadi cibiran kalau kemudian kita yang punya dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim, nama surat yang disebut surat besi itu, justru kita tidak menguasai ilmu besi. Orang-orang yang tidak punya ayat atau surat besi di dalam kitab sucinya justru menguasai. Lalu dari mana mereka mendapatkan inspirasi tentang penguasaan besi? Kalau bukan dari apa yang kita miliki. Oleh karena itu, mutlak hari ini kita sebar anak bangsa, para santri khususnya, untuk bagaimana sebagian dari mereka juga menekuni apa yang kita sebut dengan ilmu besi. Demikian barangkali, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, nama Al-Hadid yang artinya besi di dalam Al-Quran bukan sekedar nama, tapi ini adalah dorongan bagi umat Islam untuk menguasai teknologi, industri, dan bisnis besi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.